Bagaimana kita bisa hidup secara indah di rumah Indonesia kalau orang yang memiliki jabatan kedudukan sosial yang lebih tinggi menganiaya atau melakukan perbuatan melawan hukum, mereka aman. Sedangkan kalau kita orang kecil yang melakukan, kita tidak aman atau tidak dilindungi. Ini menunjukkan arogansi daripada oknum-oknum di dalam kedudukan sosial dan kekuasaan di rumah Indonesia. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Halo sahabat Rumah Pancasila, kembali lagi bersama kami di channel Rumah Pancasila, membahas isu-isu hukum dalam bingkai Pancasila. Kali ini Rumah Pancasila akan membahas video-video mengenai isu hukum yang masuk ke dalam DM sosial media kami. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel kami, dan mari berbagi ilmu. Salam Pancasila. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Ngaku kilaf aniaya pelajar PDIP, kader PDIP ya, tidak dilakukan penahanan wajib lapor. Tanyakan ke Rumah Pancasila. Ambilnya dari Fakta Indo. Sebelum kita baca komentar netizen, saya ingin ajak Anda untuk merenung ya. Bayangkan kalau ternyata si pemuda pemilik motor yang mukul oknum kader PDIP, apa yang terjadi? Kemungkinan besar dia akan ditahan. Bayangkan lagi, bagaimana kita bisa hidup secara indah di rumah Indonesia kalau orang yang memiliki jabatan kedudukan sosial yang lebih tinggi menganiaya atau melakukan perbuatan melawan hukum, mereka aman. Sedangkan kalau kita orang kecil yang melakukan, kita tidak aman atau tidak dilindungi. Ini menunjukkan arogansi daripada oknum-oknum di dalam kedudukan sosial dan kekuasaan di rumah Indonesia. Kita lihat dulu komentar dari yang pertama ini, Dela Puspito 00, cuma berani komen, balada derita rakyat. Lumayan ya. Kemudian ada lagi dari Rohman 8, percuma lapor polisi katanya. Nah, apa sih yang menarik di sini? Ini kan penerapannya pasal 76C ya. Junto pasal 80 Undang-Undang 35 2014 tentang perlindungan anak. Hanya menurut pendapat saya dan Rumah Pancasila, penempatannya keliru sekalipun memang polisi menyampaikan ini adalah lex specialis derogat leg generali. Sehingga berdasarkan pasal 63 KUHP ayat 2 yang diterapkan harus yang khusus. Tapi kita lihat actus reusnya terpenuhi enggak itu. Karena pasal 76C itu memerintahkan ketika menempatkan anak itu dalam situasi di mana anak itu nanti bisa mengalami kekerasan. Jadi setiap orang itu dilarang untuk menempatkan anak. Sehingga terjadi kekerasan. Umpamanya saya sudah tahu ini anak, saya tempatkan dia untuk ngemis di jalan, saya tempatkan dia untuk jualan koran di jalan atau bekerja di suatu tempat yang mana kemungkinan akan terjadi kekerasan. Ini kan bukan ya. Sehingga menurut Rumah Pancasila ini masuk di dalam delik penganiayaan dan perbuatan tidak menyenangkan yang diatur di dalam KUHP. Nah, kalau kita berbicara mengenai penganiayaan, karena saya nonton videonya ya, ini termasuk penganiayaan ringan. Maka masuknya pasal 351 ayat 1 KUHP. Nah, di sana ancaman pidananya hanya 2 tahun 8 bulan sehingga tidak bisa dilakukan penahanan. Sepakat saya. Tetapi kalau kita merujuk pada pasal 335 ayat 1 tentang perbuatan tidak menyenangkan, sekalipun ancamannya 1 tahun, dia pasal khusus. Ya. Sehingga kalau Anda baca di dalam ketentuan pasal 21 KUHP, terhadap pelanggaran pasal ini bisa dilakukan penahanan. Nah, kenapa merujuk kepada pasal 335? Karena si pemilik motor ini keluar dan menegur. Menegur pelaku yang menyentuh motornya dengan mobil. Pelakunya ini justru mengancam terlebih dahulu. Dari video kan kita bisa lihat. Setelah mengancam kemudian memukul. Maka pasal 335 ayat 1 masuk. Harusnya diterapkan dan kepada yang bersangkutan menurut Rumah Pancasila harus ditahan. Untuk memberitahukan kepada seluruh kader partai politik apapun di rumah Indonesia, bukan karena Anda anggota partai politik yang besar, maka Anda itu berhak untuk melakukan kesewenang-wenangan terhadap rakyat kecil. Maka Rumah Pancasila berharap ini ada teguran ya dari pimpinan Polri kepada
bawahannya di Polda ini supaya melakukan gelar perkara dan kemudian menambahkan ketentuan pasal 335 ayat 1 dan menambahkan pasal 351 ayat 1. Sehingga kemudian yang bersangkutan dapat ditahan dari awal untuk diberikan perlindungan. Ini kan sikap-sikap yang tidak baik penerapannya di Indonesia. Kita bayangkan ya, di Jakarta itu ada yang namanya melanggar undang-undang fidusia justru dimasukkan KUHP hanya supaya bisa ditahan. Pelanggarannya undang-undang fidusia. Dimasukkan pasal 372 supaya bisa dilakukan penahanan. Kemudian di Makassar itu ada ya, hanya menyatakan istrinya hamil aja ditahan itu. Pak Sutri, kasihan ya. Ini tidak ditahan. Jadi kalau orang kecil yang melakukan dicarikan pasal yang bisa dilakukan penahanan. Kalau orang besar dan berkedudukan dicarikan pasal supaya tidak bisa dilakukan penahanan. Inilah penerapan hukum di negara kita yang harus dirubah ya. Aparaturnya harus berubah ya. Dengan cara apa? Dengan cara diberikan sanksi-sanksi hukum yang tegas. Ya. Sehingga ke depan tidak ada lagi yang berani untuk menggunakan undang-undang seenak perutnya sendiri. Ya. Itu dari Rumah Pancasila, berikanlah komentar Anda. Jangan lupa buka mata, buka telinga, buka hati, selalu berbuat baik di Rumah Indonesia. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Melapangkan